tidak bisa menghindar dari yang namanya harta haram. Ya, seperti riba, seperti judi online, korupsi, dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas-jelas syariat itu sangat mengecam keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di video episode ketiga ini saya mau sharing suatu hadis ya di dalam kitab Sahih Bukhari. Ini saya sudah bawa kitabnya jilid kedua tentang harta halal dan haram ya. Ini terkait dengan jual beli dan transaksi yang lain, yang ini sangat berpengaruh terhadap keberkahan hidup kita. Saya sangat miris, tentu kita semua sebagai orang yang Islam, orang yang beriman ya, tentunya akan sangat miris, sedih ketika banyak sekali umat Islam yang tidak paham halal dan haram, sehingga mereka terjerumus kepada transaksi-transaksi yang haram atau bahkan kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman-keharaman yang nyata ya, sudah makluman minad dini bid-darurah, sudah pada maklum itu keharamannya, tapi sekarang sudah merebak, bahkan sudah umum dan dianggap wajar. Katakanlah seperti judi online, pinjaman online, hal-hal ribawi, dan mungkin ya diberi contoh juga oleh oknum pejabat-pejabat yang korupsi, yang suap penyuap dan sebagainya, yang tentunya itu adalah hal yang jelas di dalam syariat Islam haram, meskipun itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Islam ya. Jadi kita harus pisahkan mana orang Islam, manusianya, orangnya, dan syariat Islamnya. Syariat Islam sendiri sangat menjaga manusia itu harus senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang baik, mengkonsumsi sesuatu yang halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apapun yang ada dari bumi itu yang halal dan yang thayyib, yang baik ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya ketika kita tidak memakan harta-harta yang halal atau tidak mengkonsumsi sesuatu yang halal, otomatis berarti mengkonsumsi atau mengkasab sesuatu yang haram, maka itu berarti mengikuti langkah-langkah atau kemauan-kemauan setan. Ada dua hadis yang akan saya sampaikan yang redaksinya mirip ya. Di hadis yang pertama itu hadis nomor ke-2059. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram, di mana orang sudah tidak peduli, la yubali, tidak memperhatikan lagi, tidak memperdulikan lagi seseorang tersebut ma terhadap perkara akhadha minhu ya, yang dia ambil perkara tersebut apakah dari yang halal, aminal halal atau aminal haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Jadi orang tidak peduli lagi terkait harta atau sesuatu yang diambilnya ini halal atau haram. Terus di hadis nomor ke 2083 ini lebih kuat lagi ya, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Surat Ali Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, di sini ayatnya jelas ya terkait larangan memakan atau mengkonsumsi barang riba, harta riba. Nah, terkait ayat ini disampaikan suatu hadis layak tianna. Nah, ini lebih kuat karena ada lam ibtida dan nun taukid sakilah di situ. Nun taukid sakilah. Yakin akan datang, pasti datang kepada manusia alan nasi zamanun, suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Di mana di zaman itu orang-orang sudah tidak peduli lagi
dia ambil harta, dia ambil sesuatu itu apakah dari harta yang halal atau dari harta yang haram. Nah, ini menjadi kenyataan mungkin di zaman sekarang yang kita rasakan, bahwa manusia, orang-orang kebanyakan sudah banyak yang tidak peduli halal dan haram. Bukan karena tidak tahu, bahkan ada orang yang sudah tahu, orang yang sudah paham, bahkan sudah dipahamkan melalui keilmuan yang jelas, dalil-dalil yang jelas, tapi tetap tidak bisa menghindar dari yang namanya harta haram. Ya, seperti riba, seperti judi online, korupsi, dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas-jelas syariat itu sangat mengecam keras, ya, sangat melarang seseorang memakan harta haram, baik itu melalui harta riba, baik itu melalui transaksi-transaksi haram yang lain seperti itu. Karena dampak dan efeknya akan sangat buruk terhadap diri manusia, terhadap keluarga, bahkan sosial masyarakat, bahkan sebuah negara. Ketika negara tersebut, ketika wilayah tersebut, atau manusia-manusia yang hidup di dalam wilayah tersebut tidak memperhatikan halal dan haram, ini akan berdampak besar. Di dunia saja akan terasa, ya. Boro-boro di akhirat nanti, di akhirat sudah jelas, menurut keyakinan kita sebagai muslim, di akhirat sudah jelas siksanya, bagaimana orang yang memakan harta haram, dagingnya atau tubuhnya di dalamnya ada harta yang haram, maka haram juga masuk surganya. Na'udzubillahi min dzalik. Di dunia saja ini akan terasa bagaimana madharatnya memakan harta yang haram. Khususnya bagi kita sebagai umat Islam, itu akan memberatkan kita ketika melaksanakan ibadah, itu akan terasa berat karena ada harta haram di sana. Terus juga dengan mengkonsumsi harta haram berarti kita memberi jalan terhadap setan untuk menggiring kita, sama dengan mengikuti langkah-langkah setan. Oleh karena itu, setan sangat suka ketika kita terjebak dalam hal-hal yang haram seperti itu. Dan banyak lagi efek negatif yang akan timbul, yang akan terasa ketika kita sebagai umat Islam mengkonsumsi sesuatu hal yang haram, ya. Apalagi dari riba. Makanya di video ini saya ingin mengingatkan dan juga mengajak untuk berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selain engkau. Semoga doa ini diijabah, semoga kita semuanya senantiasa terjaga dari hal-hal yang haram. Meskipun kondisi zaman saat ini sangat mengkhawatirkan, tapi semoga kita, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang haram. Dan adapun yang mungkin sudah terjerumus kepada hal-hal yang haram, semoga diberi jalan untuk bertaubat dan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, solusi yang terbaik yang akan memberikan keselamatan, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.